merupakan materi dari buku yang telah saya bedah, yaitu dari buku Clark Agun, Turgut Far chapter 7 tentang Destination Planning Concept. Nah, sebelum saya masuk pada materi, sebaiknya saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Gina Amelinda dari program studi Destinasi Pariwisata atau Tourism Destination, atau bisa disingkat DPA. Saya merupakan siswa semester 4. Video ini dibuat dalam rangka tugas harian dari mata kuliah studi lapangan pariwisata. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada judul materi, yaitu konsep perencanaan daerah. Nah, pada semua pariwisata yang ada di muka bumi ini, hal yang terpenting atau geografis terbesar yang paling dibutuhkannya yaitu suatu tempat, atau bisa disebut juga wilayah, area, atau kawasan. Kenapa? Karena wilayah atau tempat yang ada di muka bumi ini itu memiliki keunikannya tersendiri, baik itu alami atau buatan manusia. Nah, jika ada yang bertanya apakah tempat merupakan satu-satunya komponen yang sangat penting dalam perencanaan destinasi ini, jawabannya adalah tidak, karena peran manusia merupakan salah satu komponen yang terpenting juga dalam suatu perencanaan destinasi wisata, seperti tenaga dari masyarakat daerah itu sendiri dan dana dari pemerintah juga sangat dibutuhkan pada saat perencanaan destinasi. Nah, selanjutnya, pada saat perencanaan destinasi wisata pasti memiliki kendala atau masalah. Bisa kita lihat di sini. Masalah dan kendalanya itu ada 6. Yang pertama, zona tujuan ditentukan secara tunggal. Yang kedua, batas zona tujuan ditetapkan. Yang ketiga, kekeliruan zona tujuan adalah satu zona atau satu jenis. Dan selanjutnya, kekeliruan zona tujuan dikembangkan oleh sektor swasta. Yang kelima, kekeliruan zona berhasil yang terbaik, di mana sektor pariwisata adalah satu-satunya penyedia ekonomi. Yang terakhir atau yang keenam, kekeliruan identifikasi zona menjamin kesuksesan. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi karena kekeliruan zona tujuan ditentukan secara tunggal, bisa saja masalahnya itu pada saat identifikasi zona tujuan tidak bakalan menjamin kesuksesan, karena ini hanya ditentukan secara tunggal saja, tidak berbondong-bondong bersama pemerintah setempat yang lebih mengetahui tempat tersebut. Nah, selanjutnya pada buku ini terdapat beberapa panduan perencanaan destinasi wisata. Yang pertama, sebagai contoh, Joppe, menurut Joppe pada tahun 1996, di sini merupakan pengalaman dalam perencanaan pariwisata untuk wilayah Port Hope atau Convert di Ontario. Memiliki 4 fase atau menghasilkan 4 fase. Yang pertama, fase persiapan. Nah, menurut Joppe di sini persiapannya itu memakan waktu sekitar 6 bulan. Yang kedua, ada kerangka kerja untuk strategi jangka panjang. Nah, di sini memakan waktu sekitar 4 bulan. Yang ketiga, ada fase presentasi. Nah, kita di sini akan mempresentasikan kepada dewan-dewan yang bersangkutan atau kepada masyarakat yang ada di tempat itu. Kita akan mempresentasikan hasil kerangka kerja kita. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada fase penerapan. Nah, selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu Alberta Manual. Kenapa dikatakan Alberta Manual? Karena Alberta sendiri diambil dari nama Provinsi Alberta di tahun 1988. Nah, pada contoh ini memiliki 5 bagian utama, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Di sini itu membahas tentang mendefinisikan pariwisata yang mencakup infrastruktur, atraksi,
promosi, keramahan dan layanannya. Yang kedua ada organisasi. Organisasinya ini di sini dibutuhkan untuk mendukung majunya suatu perencanaan baik dari organisasi masyarakat setempat atau pemerintah setempat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada proses. Prosesnya di sini itu membutuhkan 24 proses. Bisa kita lihat di sini. Banyak ya. Yang keempat ada lampiran. Yang kelima ada buku kerja. Selanjutnya ada contoh yang ketiga yaitu pendekatan secara SDC atau supply, demand, dan consequence atau penawaran, permintaan, dan konsekuensinya. Nah, pada contoh ini itu memiliki 3 dimensi utama yang mereka utamakan, yaitu yang pertama tipe komunitas, yang kedua indikator pengembangan pariwisata, yang ketiga ada strategi untuk intervensi. Nah, selanjutnya contoh yang keempat ada panduan perencanaan wisata di pedesaan. Nah, bisa kita lihat di sini, ini merupakan suatu panduan wisata untuk pedesaan atau kota-kota kecil dan 5 kasus swadaya. Nah, selanjutnya ada judul perjalanan wisata alam. Nah, mulai bertanya, apa sih itu perjalanan wisata alam? Bagaimana sih? Nah, jawabannya dengan mengemudi dengan tujuan untuk menyenangkan hati, untuk refreshing, menyusuri jalanan yang indah. Itu merupakan salah satu kegiatan dari perjalanan wisata alam. Nah, ada pula masalah atau kendala dalam perjalanan wisata alam ini. Yang pertama itu penerimaan masyarakat. Selanjutnya ada perlindungan koridor seperti ini. Kita berhenti di pinggir jalan. Karena itu bukan koridor tapi dijadikan koridor untuk berhenti untuk berfoto-foto. Selanjutnya ada konflik antar sepeda dan kendaraan umum. Karena kita bisa lihat kebanyakan turis yang datang ke kota kita itu yang kita tidak terbiasa dengan adanya sepeda di tengah jalan, tapi para turis-turis tersebut mengendara di tengah jalan membuat kendaraan umum lainnya risih. Selanjutnya ada judul perencanaan zona tujuan. Pada bagian ini konsultan sangat dibutuhkan oleh kalangan bawah sampai kalangan atas. Nah, pada bagian ini konsultan sangat dibutuhkan untuk merancang suatu perencanaan zona tujuan ini, karena konsultan tersebut memiliki pendidikan atau pengalaman yang sangat banyak tentang perencanaan zona tujuan ini. Tentu saja konsultan tersebut butuh bantuan dari seorang arsitek untuk mendesain. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Bisa kita lihat di sini. Jadi berikut ini adalah beberapa kesimpulan utama yang mungkin dapat membantu masyarakat dan wilayah sekitarnya saat mereka merencanakan pengembangan pariwisata tujuan. Baik, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.